Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pelajaran akidah, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Aliza, saya Bella, Saya Jamil, saya Isma. Saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqa'u, qira'atan, Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lil yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang muslim yang mengerjakan kebajikan. Kedua, saya akan menjelaskan tentang kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Pertama, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang baik yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum. Dan yang keempat, saya akan membacakan tentang pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal bahasa Arab istahada, yastahidu, istahadan, yang berarti mengarahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segala tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan satu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Cara-cara berijtihad yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarik sejarah, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat, dan yang terakhir memiliki keluhuran akhlak mulia. Yang kelima, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Yang kedua, kias. Kias adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena bersamaan sifat atau karakternya. Ketiga, masalah mursalah. Masalah mursalah artinya menetapkan hukuman yang menitik beratkan pada hukum memanfaatkan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.